Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiga Norman dengan NIM 1822097 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu life cycle pada sebuah service yaitu the Shared Service Life Cycle atau SLTC. Nah, dari gambar yang bisa dilihat ini, the Shared Service Life Cycle mendefinisikan bahwa layanan bukan hanya berbicara mengenai penyediaan informasi atau jasa saja, melainkan manajemen siklus hidup ini mendeskripsikan bahwa siklus hidup layanan itu dipengaruhi secara langsung oleh hubungannya dengan layanan lain di perusahaan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, jadi SLCC ini secara garis besar dibagi menjadi dua aspek, yaitu design time dan juga runtime. Nah, bagian yang pertama adalah design time. Jadi di bagian ini ada tiga aspek yang akan ditinjau, yaitu identifying business process, service modeling, dan juga build and compose. Nah, design time ini sebenarnya mengacu pada siklus hidup layanan sebelum masuk ke dalam tahap produksi, sehingga layanan itu tersedia untuk digunakan. Langsung saja ke proses yang pertama, yaitu identifying business process. Jadi salah satu prinsip inti dari layanan adalah penyelarasan bisnis dan IT. Lalu dengan mengidentifikasi proses bisnis secara yang dinilai akan memberikan value, tim rekayasa layanan itu dapat menyepakati titik awal untuk pengembangan, sehingga itu tujuan dari mengidentifikasi proses bisnis. Lalu lalu proses yang kedua adalah service modeling. Jadi tujuan dari fase modeling ini adalah untuk menetapkan pendekatan yang konsisten untuk mendefinisikan kandidat layanan berdasarkan proses bisnis yang diidentifikasi melalui katalog kebutuhan. Modeling juga memberikan tim rekayasa layanan serangkaian langkah untuk melakukan analisis visibilitas pada proses bisnis yang telah diidentifikasi. Kemudian dengan demikian, rekayasa layanan juga dapat berfokus pada proses bisnis yang diperlukan oleh perusahaan, sehingga throughput tinggi dan transaksi dapat berjalan dengan lama. Kemudian bagian yang ketiga dari design time adalah build and compose. Jadi di fase building atau pengembangan ini tujuannya adalah untuk mengembangkan layanan baru dan untuk memanfaatkan apa yang sudah ada dalam organisasi dengan tujuan mengembangkan fungsionalitas baru yang lebih cepat dan efisien. Pada tahap ini juga kandidat layanan yang telah diidentifikasi sebelumnya akan dirasionalkan dalam proses bisnis perusahaan. Lalu dengan pemahaman mengenai operasi dan implementasi layanan mana yang realistis, enterprise dapat menyusun layanan ini untuk menyelesaikan proses bisnis. Kemudian masuk tahap yang kedua, yaitu tahap runtime. Jadi untuk runtime ini mengacu pada proses produksi, keberjalanan, dan evaluasi dari suatu layanan. Jadi bagian runtime ini seperti yang dapat dilihat pada gambar, terdiri dari 4 bagian, yaitu publish and provision, integrate and deploy, kemudian secure and manage, dan juga evaluate. Nah, bagian yang pertama adalah publish and provision. Jadi di fase publishing atau publikasi ini tujuannya adalah berfokus pada pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan untuk merilis layanan dan menetapkan batasan bagi pengguna. Lalu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tim penyedia layanan itu ada 3, diantaranya adalah service contract, service interface, dan juga metadata serta policies. Kemudian tahap yang kedua adalah integrate and deploy. Itu tujuannya untuk mendukung dinamisme dalam layanan. Perusahaan harus memilih mekanisme konfigurasi layanan individu. Jadi tiap-tiap layanan individu itu harus membentuk satu layanan yang terintegrasi bagi usernya nanti. Kemudian tahap yang ketiga adalah secure and manage. Jadi di fase securing ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola kendala keamanan melalui kebijakan dan implementasi layanan. Kemudian kebijakan-kebijakan layanan itu nantinya dapat menentukan aspek keamanan dan protokol serta memanfaatkan standar keamanan untuk memastikan interoperabilitas. Dan bagian yang terakhir dari SLCC ini adalah evaluate. Jadi evaluate ini adalah analisis rinci mengenai bagaimana layanan itu digunakan dalam runtime berdasarkan penggunaan aktual. Tujuannya adalah untuk memungkinkan organisasi mengatur perilaku penggunaan layanan dan lebih baik berdasarkan poin-poin penggunaan aktual. Itu proses yang ada di dalam SLCC itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.